Mau praktek gitu. Ini kondisi baru datang teman-teman. Jadi liatin ngebulnya itu. Ngebulnya parah. Jadi ngebulnya parah banget ini karena ini udah 2 kali turun mesin. Jadi kita akan bongkar dulu karena insya Allah yang ketiga masa iya harus gagal lagi. Temperatur kondisi normal, mobil baru sampai dari Bekasi. Kondisi asap pedas putih, suara kasar bisa dilihat ya. Oke, mari kita cek juga untuk kondisi ngobosnya biar ketahuan dulu. Yang bunyi itu. Emang Belum saya mau dianu. situ. Jangan nanti aku terkenal. Kamu yang terkenal kan enggak, tua terkenal matinya. Situ betul Mbak Surip nggak? Udah tua terkenal. Oke teman-teman, jadi progres kita akan turunkan kembali. Jadi permasalahan ada 2. Yang pertama ada suara berisik di bagian engine, dan yang kedua ada ngobos di bagian pembuangan sama di bagian untuk lubang pengisian oli. Padahal ini dari owner ini habis turun mesin, bahkan dalam 2 bulan 2 kali turun mesin. Nah ini kita akan bongkar dulu, kita akan cek dulu permasalahannya di mana ya teman-teman ya, karena ada beberapa kecurigaan saya yang mungkin mengarah ke bagian jeroan mesin. Makanya di sini saya minta ke owner untuk kita bongkar dulu karena memang sulit untuk kita deteksi ketika tidak dilakukan untuk pembongkaran gitu ya. Gimana Pak? Semangat Pak? Semangat, ayo. Masih puasa ya? Insya Allah. Wah mantap. Rambut apa Pak? Putih-putih Pak? Rambut. Ini kali itu gini waktunya. Oke. Kita lanjut terus bosku. Kabel-kabel di Oke lor, ini udah naik dalam parah. Ruwet. Ini 2 kali turun di Jawa. Ini yang ketiga kali. Jadi dalam 2 bulan atau 3 bulan ini 3 kali turun. Mudah-mudahan yang ketiga ini beres. Servis bospom, tuh bospomnya berkalibrasi. Nozzle-nya baru 1 tapi sisanya dikalibrasi semua udah oke. Jadi inilah yang bikin dia ngebul. Nanti satu lagi kita cari sumber bunyinya sekalian, mumpung diturunin. Nanti buang turun nanti kita akan cek semua. Gitu. Ya ownernya udah sakit palanya nih. Kabur-kaburan, ownernya kabur. Tuh, kena. Di mana Om kenanya Om? Kalau usah ngomong Aduh, ya. Nah, gitu dong, yang punya ikut bantuin. Oke teman-teman, kita lanjut progres pengerjaan unit yang dari Bekasi. Mungkin kalau kata ownernya ini kena malpraktek bahasanya. Jadi dalam 2 bulan 2 kali turun mesin. Dan ketiga ini dengan saya ini teman-teman. Karena hasilnya masih kurang puas ini menurut ownernya. Karena keluhan kemarin itu seperti yang owner ceritakan, itu ada ngebul, ngobos, sama ada bunyi berisik. Nah ini di mana
Untuk mesin sudah kita turunkan nih teman-teman. Jadi di sini sudah bisa kita lihat. Ini baru turun kondisinya. Belum kita apa-apakan. Jadi dari mesin langsung turun. Kita taruh di sini udah selesai gitu. Oke, teman-teman. Jadi satu persatu permasalahan sudah mulai ketemu. Untuk dari ngobos kemarin kita lihat kondisi dari linernya ternyata ada yang cacat. Padahal ini liner baru, mungkin imitasi. Gitu. Jadi ini ada 2 liner yang gentongnya agak lumayan dalam. Jadi satu permasalahan dari untuk ngobos sudah selesai, udah ketemu lah ya. Udah bisa kita temukan. Nah, untuk masalah yang kedua, suara berisik. Karena sebelum saya turunkan ini beberapa bulan yang lalu itu sempat kita ganti untuk di timing gear. Karena saya curiga di timing gear ya kurang bagus sih gitu ya. Tapi ternyata perubahannya tidak terlalu signifikan kayak gitu. Oke, jadi setelah saya negosiasi dengan owner, karena owner masih merasa kurang puas, akhirnya udah yuk kita turunkan. Dan ternyata ini turun. Di sini saya dapati teman-teman, kita lihat. Wow, ini ngeri. Baut dari flywheel kendor semua teman-teman. Bisa dilihat. Ini belum saya apa-apakan, belum saya buka, belum saya bongkar. Cuma ada 2 baut yang kenceng. Nih. Ini ngeliatnya gimana ya? Dari samping kali ya. Nah. Oke. Hanya ada 1 baut yang kenceng, ini pun sudah mulai terbuka dia. Tuh. Ini 2 baut. Yang lain itu posisinya sudah keluar. Jadi ini tinggal nunggu lepasnya. Tuh ya. Dan ini, aduh, ini gimana nih? Owner harus tahu. Ini pengalaman juga buat saya, khususnya sesama mekanik. Jangan sampai teledor ini teman-teman. Ini dari mekanik sebelumnya nggak ngerti, mungkin faktor buru-buru waktu atau gimana ceritanya saya nggak ngerti. Jadi masalahnya ini teman-teman yang bikin berisik nih, kasar. Oke, kita lihat ini kan di belakang ketemu dari konverter ya, atau konverter dari Matic. Kita lihat kondisi di bagian konverter Maticnya, bener atau tidak. Itu kan itu baut tidak bisa lepas karena dia di belakang sini terjaga dengan konverter Matic. Kita lihat kondisinya nih. Oke, bisa kelihatan ini ada bekasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dua ini tuh nggak ada bekasnya karena masih agak kencang ya, bautnya masih nempel. Nah, ini bekas ini itu karena baut tadi mau keluar tapi nggak bisa teman-teman, jadi ketahan sama konverter gitu. Ini jadi pengalaman juga sih buat saya, jadi mengingatkan juga untuk teman-teman sesama mekanik. Jadi untuk baut jangan sampai ada yang kelewat karena ini bagian vital di dalam lagi ya. Jadi biar kita tidak mengecewakan untuk konsumen kita, seperti itu. Oke, Pak. Udah senyum aja beliau. Oke, kita lanjut. Kita akan bongkar liner. Nah, ini kebetulan owner bawa liner yang lama. Ini akan kita balik aja. Jadi sayang karena liner original ya nih. Ini dari owner sudah membawakan linernya berikut dengan pistonnya. Gitu. Jadi ini kemarin udah sempat saya cek liner yang lama padahal bagus. Tapi ya sudahlah, karena sudah dilepas akan lanjut kita balik aja nanti. Jadi biar nggak bolak-balik ya, biar nggak pemasangannya biar sempurna. Oke. Kita lanjut eksekusi, kita bongkar dulu untuk di bagian liner gitu. Itu nah. Oke, teman-teman kita lihat mana Pak.
Jadi tuh bekasnya kelihatan kalau kendor, jadi gerak dia tuh. Tapi alhamdulillah masih selamat, maksudnya tidak sampai kemana-mana tuh. Jadi muter dia semua ya. Nggak apa, nanti ini bukti untuk ke owner, jadi biar ownernya puas. Sebelum kita lakukan pembongkaran yang lebih dalam, teman-teman nih, kita lihat. Ini ada kebocoran di sini, sepertinya ya. Tapi sama si mekanik sebelumnya yang dilem. Padahal di sini tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena di dalam sini ada sil bulan, dia akan terus bocor jika sil bulan tersebut tidak diganti. Nah, ini akan saya laporkan juga ke owner nih. Ini harus kita ganti silnya. Ini ada bekasnya nih, bisa dilihat. Karena memang untuk Panther 25 keseringan masalahnya di sini, di sil bulan, apalagi menggunakan imitasi. Di sini untuk penggunaan imitasi kita tidak rekomen ya. Gitu. Jadi saran saya lebih baik menggunakan sil bulan yang original karena harganya juga murah. Tapi ketika bocor efeknya mengerikan, maksudnya pembongkarannya ribet gitu teman-teman. Oke, satu lagi nih teman-teman nih, ini ada bekas kebocoran di sini, bisa kita perhatikan juga. Ini nanti kita akan deteksi dari mana sumbernya, apakah dari sil perkas ini atau memang dari masalah lain atau dari sini, karena ini udah mulai banyak nih bocornya ya. Jadi sekalian mumpung kita bongkar gitu ya. Bisa dilihat nih sejajar tuh, nggak boleh ki. Ini nomor 1. Lanjut, ini nomor 4 nih. Sama tuh, sejajar 3 ring sambungannya, nggak boleh. Jadi ini salah satu penyebab dari ngopos. Tapi salah satu penyebab loh ya. Nanti yang lain kan efek terutama dari liner. Itu. Ini nomor 4. Lanjut. Tuh nomor 2 sama nomor 3 dibuka dulu. Jadi kita lihat dulu kondisi dari ring yang lain, maksudnya ketemu nggak sama posisi seperti piston 1 dan 4 ini. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya, ini aduh muter dia nih. Di sini pentingnya saat pemasangan ring piston ya, ini kalau begini ya kompresi akan lolos. Walaupun celahnya kecil gitu ya, tapi kan namanya tekanan tinggi, tetap akan lolos. Namanya kompresi. Oke. Ki, itu apaan Ki? Putih-putih. Nunggu ini lama. Oh gitu. Oh alah. 5 tahun. Masa Allah, iya. Ini yang satu ditutupin pakai topi biar nggak kelihatan. Nah, untuk ring nomor piston nomor 2, piston nomor 2 ini sudah lumayan, tapi belum bagus. Lumayan baru ya. Nah, ini nggak boleh nih ketemu. Ini deket-deketan nih nggak boleh nih. Sambungan ring oli sama ring ini nggak boleh. Tapi ya nggak apa-apa, ini udah baru mendingan. Padahal ini piston baru teman-teman. Ini baru dicopot kan? Sekitar beberapa bulan yang lalu ini piston baru. Jadi nah ini lanjut teman-teman nih. Ini untuk piston nomor 3. Kita lihat. Jadi saya kalau kebiasaan kalau habis ngelepas itu posisi ring jangan sampai muter ya. Kalaupun bergeser dia paling nggak jauh, sekitar 1 cm itu maksimal. Nah ini bisa kita lihat sambungan.
Dua sambungan ini nempel deket-deketan nih, nggak boleh ya. Ini sebagai pengalaman pelajaran. Ini kita lihat tuh hitam, jadi ring pistonnya hitam. Menandakan terjadinya kebocoran kompresi. Jadi ini pelajaran sesama mekanik. Jadi untuk kedepannya biar lebih teliti, hati-hati yo. Jadi guys, kita lanjut dulu, kita copot linernya dulu.